palungan. Nah, palungan ini palungan tempat digunakan untuk menaruh besi yang membara untuk meredam besi membara agar segera didingin. Diyakini airnya dapat digunakan untuk melukat, terutama yang terkena penyakit secara niskala atau non medis. Nah, ini namanya sepong. Tadi kita sudah nunap. Keang api atau karang api, yakni sebuah bara api yang sudah tidak panas lagi, juga memiliki nilai magis untuk sarana pelebur hal yang buruk akibat ulah orang iri. Om Swastiastu, selamat datang kami kembali di channel Pandai Bali, channel yang memberikan informasi seputar Bali, khususnya tentang tradisi, adat, budaya, dan seni Bali serta Nusantara. Kali ini saya akan coba mengupas tentang prapen, yaitu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat melakukan aktivitas oleh para pandai, khususnya melakukan pekerjaan mengolah bahan logam yang menghasilkan senjata, barang, atau perabotan rumah tangga. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel Pandai Bali. Bagi tombol subscribe-nya masih merah, bunyikan loncengnya agar nanti terupdate dengan video-video yang ada di channel ini. Leluhur warga Pandai merupakan pemuja Dewa Brahma sebagai dewa utama. Hal ini terkait dengan profesi yang dilakoni, yaitu memandai di perapen atau perapian, membuat alat rumah tangga dan berbagai senjata. Dewa Brahma yang disimbolkan sebagai dewa api atau Agni. Sejarah menyebutkan bahwa di Bali berkuasa para raja dari dinasti Sanjaya atau kerajaan Mataram Hindu yang berpusat di Jawa Tengah. Namun sebelumnya berdasarkan peninggalan arkeologi, yakni pada zaman Bali Mula, Pulau Bali telah dihuni oleh penduduk yang sudah mahir membuat peralatan terutama dari batu, salah satunya disebut sarkofagus atau peti batu. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa sarkofagus buatan manusia memiliki profesi atau memandai yang hidup menghuni Pulau Bali zaman pra-Hindu. Keberadaan desa Trunyan di Kintamani diyakini sebagai desa tua dengan peradaban megalitik sebelum kedatangan orang Hindu di Bali. Mereka memiliki kepercayaan bahwa dewa tertinggi bernama Ratu Sakti Pancaring Jagat yang dikenal dengan nama lain Datonta. Dalam agama Hindu tidak ada dewa yang bernama Datonta. Bagi orang Trunyan, beliau adalah leluhur atau kawitan yang paling dimuliakan. Datonta disemayamkan pada sebuah pelinggih yang disebut Pura Dewa Pandai. Dengan melihat istilah Pandai diberikan pada saat itu, warga Pandai telah menempati desa Trunyan walaupun saat itu sudah tidak ada lagi yang memandai di sana.
ada dua ciri khas, yakni identitas fisik dan identitas simbolik yang masih tetap dipertahankan oleh warga Pandey. Identitas fisik yakni berupa pekerjaan, tempat bekerja, dan benda-benda yang dihasilkan. Sedangkan identitas simbolik berupa nama, warna, dan tradisi. Bagi warga Pandey yang tidak memandai, mereka tetap membuat prapen untuk mengenang dan sebagai wujud rasa bakti terhadap leluhur. Tentang identitas nama dan warga Pandey memiliki nama depan Pandey yang membedakan dengan warga Sorong lainnya. Secara etimologis, prapen berakhir kata api dengan imbuhan per-an, a plus i atau menjadi e disandikan suara menjadi perapen atau Jawa kuno. Namun di Bali sering diucapkan dengan cepat menjadi prapen. Prapen adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat melakukan aktivitas, khususnya melakukan pekerjaan yang mengolah bahan logam yang menghasilkan barang atau perabotan bernilai seni, yakni keris, alat-alat rumah tangga, pertanian, senjata tajam, dan alat-alat kesenian seperti gamelan dan lain-lain. Prapen ini berupa lubang kecil dengan batu di bagian kiri dan kanannya. Prapen inilah yang menjadi wadah api yang membakar logam, besi-besi yang akan dibuat alat-alat pertanian, gamelan termasuk senjata seperti keris dan lain-lain. Prapen terhubung dengan blower menggunakan balon dari besi. Dulu kan kalau ada yang bantu ya pakai yang penghalusan itu. Ini pengaturan kecepatan angin ya, itu yang saya bilang tadi. Kalau memang saya ingin apinya yang besar, saya buka lagi. Aturnya di sini ya. Jadi saya setting seperti itu, masih tradisional. Sini apinya. Ya, tungkunya. Leluhur warga Pandey merupakan pemuja Dewa Brahma sebagai dewa utama. Hal ini terkait profesi yang dilakoninya, yaitu memandai di prapen. Itulah sebabnya warga Pandey senantiasa memuja Dewa Brahma sebagai dewa utama pada pelinggih yang ada di prapennya. Dewasa ini, masyarakat berprofesi Pandey tidak sebanyak dahulu kala, namun terah warga Pandey dalam pelestarian budaya leluhur serta memuja Betara Kawitan dan ide Betara Brahma, beberapa membuat sebuah pelinggih atau miniatur prapen di tempat tinggalnya.
Untuk Pura Dadi atau Pura Penataran Pandai juga memiliki pelinggih prapen merupakan Istana Ida Betara Brahma Pasupati. Keberadaan prapen dianggap perlu dibangun dalam pekarangan seorang warga pandai karena di samping berfungsi sebagai infrastruktur laku kewajiban memandi bagi seorang pandai, prapen pula merupakan Istana Ida Betara Brahma Pasupati, tempat untuk melebur semua hal-hal buruk yang mengikuti kita sedari beraktivitas di luar rumah agar tidak merusak tatanan kehidupan di lingkungan rumah. Prapen juga dipandang sebagai tempat suci karena di dalamnya terdapat sebuah pelinggih yang diyakini sebagai tempat memuja Dewa Brahma. Prapen ada sebuah tempat pukaran besi, juga sebuah palungan tempat air untuk menaruh besi yang selesai dibakar. Palungan tersebut merupakan pertemuan tiga unsur yang terdiri dari api, air, dan udara, di mana besi yang habis dipanaskan sebagai simbol api, palungan sebagai simbol air karena memang terdapat air, dan ketika besi yang panas tersebut dicelupkan akan ada udara seperti asap yang muncul. Palungan tempat digunakan untuk menaruh besi yang membara untuk meredam besi membara agar segera didingin. Diyakini airnya dapat digunakan untuk melukat, terutama yang terkena penyakit secara niskala atau non medis. Bahkan menurut beberapa warga pandai yang melakoni pekerjaan prapen mengatakan ada sejumlah orang yang bukan soroh atau trapandai datang ke prapen untuk melukat dengan tete palungan prapen. Katanya dari petunjuk orang Wikan atau Balian. Tete yang ada di palungan memiliki unsur penetralisir, terutama untuk menetralisir yang bersifat negatif bersumber dari ilmu aji ugik atau ilmu yang disalahgunakan. Selain tirta palungan, ada juga yang disebut dengan keang api atau karang api, yakni sebuah bara api yang sudah tidak panas lagi, juga memiliki nilai magis untuk sarana pelebur hal yang buruk akibat ulah orang iri. Prapen yang dimiliki tidak mesti luas dan besar, minimal ada unsur-unsur penting yang menyertai seperti pelinggih, prapen atau tungku, dan pemalungan. Selain itu ada juga beberapa peralatan seperti palu, sepit, dan culik api yang biasa menjadi simbol dari aktivitas laku memandi seorang warga pandai. Tidak
Api semeton yang memiliki pelinggih prapen yang dikarenakan mungkin karena masalah tempat, waktu, atau biaya dapat membuat sarana peralatan prapen seperti culik api, penanggas palu atau sepit dan ditempatkan atau dilinggihkan pada sebuah pelangkiran, di mana pelangkiran ini bisa ditempatkan di dapur sebelah pelangkiran dapur sendiri. Pada hari Tumpak Landap, warga Pandai melaksanakan persembahyangan membersihkan dan menyucikan benda-benda pusaka luhur seperti keris, tombak, dan pisau, dan alat-alat yang digunakan untuk memandai. Pada hari itu juga, warga Pandai juga menghias prapen atau perapian dengan kain warna merah dan sesaji yang lebih dominan bahan-bahannya berwarna merah. Keyakinan terhadap warna merah dimaknai sebagai pemuja Dewa Brahma atau salah satu dewa yang ada dalam Trimurti yang menciptakan alam semesta serta isinya. Dalam kaitan dengan Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, pada hari Tumpak Landap dipahami merupakan hari kelahiran segala sesuatu yang ada, diciptakan, bertumbuh dan berkembang di alam semesta. Oleh karena itu, inti dari peringatan Hari Tumpak Landap adalah penghormatan terhadap Dewa Brahma melalui ciptaannya, yakni segala unsur bumi, manusia, teknologi, dan hasil karyanya. Sampai saat ini, perapian di Bali masih tetap dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya sebagai simbol penguatan identitas warga Pandai, walaupun mereka tidak melakukan aktivitas memandai. Ekstensi perapian di Bali menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang telah bertransformasi secara lintas budaya dan pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Perapian merupakan warisan masa lalu leluhur warga Pandai yang selanjutnya menjadi refleksi masyarakat penuturnya. Dalam dialektika hidup atau mati, sesuatu yang hidup akan mati. Tanpa pelestarian dan revitalisasi suatu saat akan mencapai kepunahan. Ingat, di zaman modern sikap masyarakat yang semakin pragmatis dan lebih berpihak pada tekanan dan kebutuhan ekonomi. Tradisi memang unik, namun tradisi dapat bertahan karena terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Dari tradisi pula, mereka terus berkarya mengikuti jejak nenek moyang meski era sudah berbeda, mempertahankan identitas Pandai sebagai wujud bakti kepada leluhur. Setidaknya bisa melestarikan dan selalu bakti kepada Betara Kawitan dan leluhur agar bisa memaknai spirit dari perapian itu sendiri. Dan semoga ide Betara Kawitan dan ide Betara Brahma yang merupakan pencipta alam semesta beserta isinya memberikan kerayuan buat umat semuanya. Ini namanya cangkem perapen. Jadi di sini tempat bara api. Jadi bisa menggunakan arang atau biasanya kayu-kayu yang memang khusus untuk perapen, seperti kayu jati dan kayu lainnya atau arang. Di sini dilebur, dipanaskan sampai merah, lalu nanti akan ditempa. Nah, di sini ditempa. Biasanya di sini ditempa dengan menggunakan palu. Nah, di sini palu ada, dan ini namanya palu. Perapian ini dari segi simbol Dewa Brahma, patung Dewa Brahma sebagai dewanya atau terah kita sebagai patung. Nah, ini besi, buat besi. Nah, ini namanya sepong.
sepong. Tadi kita sudah lunak di atas, jadi kita mencari di tanah. Tapi memang benar sepong ini bekas atau sisa-sisa dari besi pembuatan senjata.